menyapa kembali Sobat Takwa di manapun kalian berada. Masih bersama saya Faiz di acara podcast Zona dan Takwa, Zona Dakwah Kepemudaan Masjid At-Taqwa. Hari ini masih cukup terasa spesial ya, karena saya masih ditemani oleh Mas Fadil yang insya Allah akan menemani sampai ke beberapa episode ke depan yang bukan kaleng-kaleng pastinya ya. Dan pembahasan kita juga bukan kaleng-kaleng, insya Allah ya. Insya Allah bukan kaleng-kaleng, yang pastinya akan Sobat Takwa terus temui di hidup Sobat Takwa, entah itu di dunia sekolah, entah itu di dunia kuliah, ataupun di dunia kerja. Apalagi kalau bukan yang paling salah satu yang paling ngetop yang dibahas dan menjadi salah satu kemampuan yang dibutuhkan di abad 21 ini berdasarkan penelitian yang saya juga lupa saya lupa nama lembaganya apa, tapi berdasarkan suatu survei, problem solving ini ada menjadi top 5 dari skill yang dibutuhkan di dunia kerja, terutama untuk bersaing di abad 21 ini. So, jangan ketinggalan, jangan sampai kelewat, saksikan terus lengkapnya di podcast Zona dan Takwa, Zona Dakwah Kepemudaan Masjid At-Taqwa. Oke, terkait dengan problem solving, kita juga sudah memasuki di episode kedua, yaitu membahas mengenai bagaimana sih Al-Quran bisa memecahkan masalah di hidup kita, atau bagaimana sih Al-Quran membahas problem solving ini. Oke, buat Sobat Takwa yang belum menonton episode pertama, karena ini di episode 2, jadi kami sarankan buat Sobat Takwa untuk menonton terlebih dahulu episode 1 yang linknya ada di bawah ini nih, di deskripsi di bawah ini. Oke, kalau Sobat Takwa sudah menonton episode 1 yang tayang pekan kemarin atau ditayang di episode kemarin, kita akan lanjutkan pembahasan ini di episode kedua, yaitu soal bagaimana problem solving dibahas di Al-Quran. Iya, oke. Mas Fadil. Ya. Nah, orang-orang sebagaimana kita tahu ya, sebagai Muslim, dan kita pun juga di sekolah atau dulu di sekolah, terus di kuliah, ataupun sekarang di pengajian-pengajian, pasti akan selalu ditanamkan kepada kita bahwa apapun masalah kita, apapun yang terjadi di hidup kita, kembalikan pada Al-Quran, kembalikan pada, mungkin nanti kita bisa bahas as-sunnah juga atau hadis. Nah, sebenarnya bagaimana sih Al-Quran memandang problem solving ini, atau bagaimana Al-Quran ini bisa memecahkan masalah di hidup kita? Mungkin seperti pertanyaan orang-orang awam ya Ustadz ya. Ya Mas. Oke, boleh Mas. Gimana Mas? Iya, jadi khusus buat kita sebagai orang Muslim ya, kita udah pasti harus meyakini bahwasannya apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang benar, tidak ada kesalahan sedikit pun gitu. Jadi tentang problem solving, apakah Al-Quran itu ngebahas tentang problem solving? Gimana sih cara nyelesain masalah dalam Al-Quran gitu? Di Al-Quran tuh ngebahas tentang bagaimana pemecahan masalah. Karena kan di episode 1 kita udah ngebahas bahwasannya setiap orang pasti akan mendapatkan masalah gitu. Masalahnya pasti ada. Nah, sekarang solusinya kayak gimana? Cara menyelesaikan masalahnya itu seperti apa? Langkah-langkahnya itu seperti apa? Paling nggak ada beberapa poin yang disebutkan dalam Al-Quran gimana sih cara menyelesaikan sebuah masalah atau berbagai macam masalah gitu ya. Yang pertama disebutkan bahwasannya salah satu langkahnya yang pertama adalah untuk melakukan musyawarah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka bermusyawarahlah kalian dalam suatu perkara. Jadi Al-Quran menyarankan kepada kita, kalau misalkan kita itu punya masalah, salah satu solusinya adalah dengan bermusyawarah. Karena dari musyawarah itu kita bisa tahu pendapat orang lain. Jadi nggak cuman apa yang ada di pikiran kita. Kita punya masalah, kita bisa cerita ke orang, karena orang lain bisa jadi pernah merasakan masalah itu. Atau yang paling penting punya sudut pandang lain dalam menyelesaikan masalah itu. Kalau misalkan kita bisa menyelesaikan sendiri, ya nggak masalah gitu. Kalau misalkan kita udah pusing gimana sih cara menyelesaikan masalah ini, masalah ada, kita coba nyelesain caranya tapi nggak ketemu-ketemu, nah solusinya mungkin bisa bermusyawarah dengan orang lain. Jadi kita minta sudut pandang
orang lain. Semakin banyak orang yang ngasih solusi, itu bisa jadi memberikan saran kita kan lebih banyak. Iya. Itu yang pertama. Bisa lewat musyawarah. Musyawarah lewat orang-orang terutama yang udah pengalaman gitu. Khususnya Gen Z sama generasi milenial nih. Iya. Yang masih muda-muda gitu. Jangan gengsi kalau misalkan punya masalah nanya ke yang lebih tua. Atau nanya temen yang lebih pengalaman. Ya nggak usah gengsi, tanya aja. Karena kita nggak tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Bisa jadi orang yang kita tanya punya solusi. Jadi kan itu mempercepat penyelesaian masalah. Iya. Benar. Mungkin kalau kita pikirin sendiri, baru ketemu jawabannya 1 bulan, 1 minggu, atau berhari-hari gitu. Tapi kalau kita nanya ke orang bisa jadi di waktu itu juga orang itu punya solusi. Nah itu salah satu keunggulannya musyawarah. Kita dapat sudut pandang dari orang lain. Kemudian juga Al-Quran nyebutin kita analisis keadaannya tuh seperti apa, situasinya tuh seperti apa. Al-Quran nyebutin afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apakah kalian tidak melihat bagaimana seekor unta itu diciptakan dan bagaimana langit itu ditinggikan. Jadi situasi keadaan itu pasti ada penyebabnya. Jadi kalau kita punya masalah, dilihat nih situasinya seperti apa, keadaannya seperti apa. Nah, kita lihat dari ayat Al-Quran yang tadi, bahwasannya segala sesuatu itu pasti ada sebabnya, ada sebab musababnya. Unta nggak mungkin tiba-tiba ada, pasti ada penyebabnya. Jadi unta itu diciptakan pasti ada tujuannya, pasti ada sebabnya. Nah, kemudian juga kita analisis juga gimana kira-kira resikonya dari keputusan kita, gimana keputusan kita itu bisa memberikan dampak nanti yang baik atau yang buruk. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, kita dikasih tahu nih di ayat Al-Qur'an bahwasannya seorang muslim itu harus mempertimbangkan kalau misalkan hari ini yang kita lakukan, yang sekarang yang kita lakukan, besok itu akan terjadi seperti apa. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan saat ini itu akan menyesal di kemudian hari. Apa yang kita kerjakan di masa muda itu nanti masa tuanya itu nanti jadinya nyesel gitu. Kita nggak perlu jadi tua dulu baru tahu nanti resikonya seperti apa. Kita bisa lihat orang-orang yang lebih tua dari kita, orang-orang yang sudah usianya sudah dewasa, itu kerugiannya tuh apa? Kira-kira penyesalan orang-orang tua, orang-orang yang lebih dewasa dari kita itu penyesalannya seperti apa? Bisa dilihat, nggak usah kita rasakan, bisa kita lihat orang-orang yang lebih dewasa dari kita penyesalannya seperti apa, apakah dari fisiknya, dari kesehatannya, apakah dari kondisi finansialnya, apakah dari keluarganya. Kita bisa lihat kondisi mereka ketika tua, penyesalannya seperti apa. Nah, apa yang dilakukan mereka ketika muda. Nah, apa waktu muda itu yang harus dipersiapkan atau yang dilakukan oleh masing-masing. Jangan sampai ketika udah tua nanti akhirnya nyesel gitu. Ya kita nggak usah perlu ngerasain tua dulu baru nyesel. Kita bisa ngelihat aja contoh gimana orang-orang tua, orang-orang dewasa yang menyesal karena apa yang dia lakukan ketika muda atau apa yang tidak dia lakukan ketika muda sehingga di masa tuanya nyesel. Makanya ini tema ini cocok banget buat teman-teman Gen Z dan milenial. Jadi bisa dipertimbangkan gitu. Sekarang nih usia kita saat ini apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita persiapkan? Gimana sih cara kita menyelesaikan masalah gitu. Nah, kemudian tahap terakhir, langkah-langkahnya itu kita harus cepat-cepat move on. Move on, ya. Nah, jangan lama-lama kalau punya masalah. Faiza faragta fansab. Kalau misalkan udah selesai dalam satu perkara, bergegas dengan kegiatan yang lainnya. Jadi jangan terlalu murung, jangan terlalu pusing gitu. Ya emang masalah pusing gitu. Tapi kalau misalkan masalah udah selesai, ya udah gerak lagi, cari lagi kegiatan yang lebih bermanfaat. Cari lagi kegiatan yang bisa ngasih manfaat buat diri kita sendiri, buat orang lain juga. Jadi waktu kita tuh nggak sia-sia sama masalah doang. Masalah udah selesai, cari kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Nah, itu langkah-langkahnya, beberapa langkah-langkah yang dikasih dari Al-Quran cara menyelesaikan masalah gitu, Is. Oke, iya Mas, ini cukup menarik ya tadi penjelasan dari Mas Fadil juga nih. Nah, pertama kita tetap kita butuh orang lain gitu ya, bahwa setiap orang punya masalahnya sendiri,
setiap orang punya kendalanya sendiri dan setiap orang punya, ya kalau boleh dibilang punya ceritanya sendiri gitulah Iya. ya, kalau boleh dibilang cerita hidupnya masing-masing yang kita nggak ngerti nih. Ini sebenarnya kok tiba-tiba dia begini, tiba-tiba dia begitu, tapi orang ini atau kita bisa minta bantuan orang lain ketika kita ada masalah, atau orang lain pun bisa jadi akan minta bantuan kita juga ketika ada masalah gitu ya. Bisa berkonsultasi bareng, bisa menjadi teman curhat gitu kalau bahasa anak sekarang ya. Apalagi kalau anak-anak sekarang ini istilahnya kan wah udah langsung merhatiin mental health nih, apa Iya. dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Itu sebenarnya bagus ya Ustadz ya, bagus ya Mas ya, buat pengetahuan bahwa anak-anak muda ini udah aware nih, terutama yang generasi milenial, generasi Z apalagi nih ya, yang dengan adanya sosial media yang begitu besar, terutama di Instagram, ataupun YouTube juga bahkan ya, YouTube dan pokoknya media-media lain lah yang mana di media itu dia bisa mendapatkan informasi yang sangat masif, yang begitu cepat, yang begitu banyak juga, yang bahkan saking banyaknya mereka perlu sortir juga nih satu persatu, mana nih yang bagus, mana yang enggak gitu kan. Oke, Mas, tadi juga yang kedua juga soal bagaimana kita bisa belajar dari orang yang lebih tua gitu. Ini juga satu hal yang mungkin nggak semua anak muda bisa lakukan ya. Iya. Ya, benar. Banyak yang gengsi sebetulnya. Banyak yang gengsi, iya. Iya, gengsi, malu nanya ke orang lain. Ya, jangankan nanya sama orang lain gitu. Kadang di kelas aja kita lagi belajar, pengen nanya sama guru, kadang ngangkat tangan aja malu-malu kan? Iya. Iya. Disangkanya yang lain nggak ngerti, dianya sendiri nggak ngerti gitu. Iya, padahal belum ngerti. Padahal belum ngerti juga. Belum ngerti tapi malu nanya sama guru. Iya. Jadinya jadi nggak tahu gitu. Iya, iya. Sayang kan. Padahal teman-temannya pun juga belum tentu ngerti semua. Iya. Jadi pas guru Kebiasaan nanya buruk di kelas, iya. ada yang mau Iya. bertanya, diem semua. Tapi pas lagi ujian bingung jawabnya. Padahal udah dikasih kesempatan buat nanya. Nah, itu salah satu pentingnya nanya lewat orang lain gitu. Nanya ke orang lain tuh supaya paham, supaya ngerti. Jadi nggak usah terlalu malu buat nanya ke orang lain gitu. Iya, benar. Nah, terus terakhir bagaimana kita bisa move on nih, Wah. Move on ini bahasa anak muda banget ya. Iya. Iya, apalagi dikaitin sama percintaan gitu ya. Wah, kalau udah ngomong gini mah pasti sambatan anak muda banget nih, santapan anak muda lah. mumpung tema kita lagi generasi milenial sama generasi Z nih Mas nih. Ya udah sekalian aja kita sebutin ya. Oke. Tadi dari pertama deh, mungkin kita bisa langsung bahas ke aplikatif aja kali ya Mas ya. Biar nanti Sobat Takwa juga bisa membayangkan sebenarnya wah bagaimana Al-Qur'an bisa menyelesaikan hidup gua nih. Bahwa gua yakin Al-Qur'an dengan gua baca Qur'an, dengan gua pelajarin Qur'an itu hidup masalah yang hidup gua bisa terselesaikan dan mungkin bisa sebut aja kayak gitu ya, walaupun secara perlahan atau secara langsung, intinya bisa menyelesaikan. Nah sekarang terkait pertama tadi mental health nih Mas, mungkin ini kan yang tadi bagaimana mental health ini sudah banyak dibahas oleh generasi muda terutama, entah itu ketika dia mendapatkan masalah di sekolah, misalkan dia dimarahin oleh guru, terus di kuliah misalkan skripsinya molor, atau bahkan di kantornya dia yang mendapatkan misalkan teman-temannya rekan kerja yang toksik atau atasan yang toksik juga lah gitu, yang apa istilahnya kalau bahasa toksik tuh kurang bagus lah atau kurang mendukung dia untuk bisa produktif. Nah, nggak support ya? Nggak support gitu. Nah sebenarnya mental health ini bagaimana sih dalam akhirnya Al-Qur'an sendiri yang disebut sebagai asyifa atau penyembuh, obat ya, penawar. penawar itu termasuk Al-Qur'an ini bisa mengobati hati gitu, mengobati mental yang yaitu tadi yang tergoncang, yang terganggu karena gangguan-gangguan tadi, misalkan dimarahin guru atau tadi punya teman yang nggak suportif, atau bahkan punya teman tapi muka dua gitu, atau punya teman yang di belakang nusuk dari belakang gitu. Ini gimana nih? Kayak pengalaman banget Faiz ya? Pengalaman baca pengalaman orang. Pengamatan berarti. Pengamatan. Iya. Bukan berarti pengalaman. Kita harus ya? jeli dengan situasi sekarang nih, apalagi kita membawa tema anak muda. Iya. Ya, boleh Mas, gimana Mas? Iya, jadi kalau misalkan kita udah punya masalah ya, kita nyelesainnya tuh kayak gimana? Kita nyikapinnya tuh seperti apa gitu. Iya. Ini kan masalah udah pasti datang nih ke kita nih. Ya kalau misalkan yang belum punya masalah,
kita perhatiin nih di Al-Quran solusinya seperti apa, supaya sebelum kita dapat masalah kita udah punya tahu jawabannya. Karena siap-siap itu lebih bagus daripada ketika masalahnya itu udah datang ke kita, ternyata kita malah kelimpungan, bingung cara nyelesainnya seperti apa gitu. Jadinya lebih bagus sebelum masalah itu datang kita tuh udah siap. Nanti kalau misalkan masalah itu datang sikap kita tuh seperti apa. Jadi jangan asal nyalahin aja, nyalahin situasi, nyalahin orang lain. Karena ya kita mau diem aja, kita mau ngapain aja itu pasti kita dapat masalah kan. Nggak ngapa-ngapain tuh pasti kita juga dapat masalah. Punya uang banyak juga pasti akan dapat masalah. Hidup nyaman juga. Iya, punya uang banyak jadi masalah. Punya uang dikit apalagi gitu kan, punya masalah. Tapi ya mendingan punya masalah tapi uang lagi banyak kan daripada punya masalah tapi uangnya cuma sedikit gitu. Iya bener sih. Nah, sikap kita tuh seperti apa nanti kalau misalkan masalah itu datang ke kita, sikap kita tuh seperti apa gitu. Iya. Jadi Al-Quran tuh udah nyebutin gitu. Fa inna ma'al usri yusra. Bahwasannya bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi di masalah yang pasti kita hadapin atau akan kita hadapin, pasti di situ juga ada kemudahan. Janji Allah. Allah udah janji kalau misalkan disebutin di dalam Al-Quran itu pasti kenyataannya bakal seperti itu gitu. Jadi ini harus kita yakinin. Jadi setiap masalah yang hadir ke kita itu pasti akan kita temuin kemudahannya. Nah caranya kayak gimana? Nggak bisa cuman pasrah dong. Nggak bisa cuman diem aja tiba-tiba kita dapat masalah, kita dapat minggu depannya ada ujian nih. Kita diem aja gitu, kita nggak belajar, kita nggak nanya-nanya, kita nggak baca-baca, nggak lihat catatan, nggak diskusi sama temen, terus datang ujian. Hari ujian datang, kita nggak ada persiapan, nggak ada apa, terus ujiannya pas lagi ujian bisa nggak? Nggak bisa. Syukur-syukur kalau ujiannya pilihan ganda, nanti pilih-pilih tuh. Kalau misalkan dapat nilainya tinggi alhamdulillah, kalau nilainya kecil ya itu emang resiko nggak belajar. Iya. Jadi sebelum itu datang persiapannya harus sudah ada. Kita harus yakini bahwasannya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahannya, pasti. Nah kemudian juga kita harus yakin bahwasannya ujian itu, musibah itu datangnya dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi setiap ujian, setiap cobaan, setiap musibah apapun yang kita terima saat ini, kesulitan apapun yang kita terima saat ini itu atas izinnya Allah, atas kehendaknya Allah. Jadi musibah yang kita keluhin saat ini, yang sering kita rasa sulit banget gitu cara nyelesainnya, itu pasti ada hikmahnya. Karena itu dari Allah. Illa biiznillah, kecuali dengan izinnya Allah. Contoh kita punya masalah nih. Masalah kita tadi musyawarah udah nanya ke orang-orang nggak ketemu jawabannya. Kita udah doa, kita udah usaha semaksimal mungkin, kita nggak selesai tuh masalah itu. Nah ternyata itu malah pada saat itu jadi keburukan buat kita, jadi musibah buat kita. Tapi apa hikmahnya? Kita jadi tahu itu musibah buat kita, jangan sampai musibah itu terulang lagi di masa yang akan datang. Jadi meskipun itu suatu musibah buat kita, itu jadi pembelajaran juga buat kita. Hikmahnya adalah semoga keburukan yang kita alami saat ini itu nggak dialami lagi ketika udah dewasa, ketika di kemudian hari. Nah ketika di usia-usia muda seperti generasi Z, generasi milenial, ketika punya kesalahan itu normal, itu emang waktunya belajar. Lebih baik salah ketika sekarang, lebih baik dapat musibah ketika sekarang, tapi nanti ketika dewasa semua masalah bisa dihadapin. Jadi mendingan dapat musibahnya sekarang. Mendingan sekarang musibahnya banyak, kita belajar cara nyelesainnya seperti apa, kita diskusi banyak-banyak sama orang cara nyelesain seperti apa. Jadi ketika dewasa nanti kita udah nggak kaget kita dapat musibah, oh tahu nih ini pernah nih saya alamin ketika waktu muda masalahnya seperti ini, cara nyelesainnya seperti ini. Nah itu hikmah ketika kita dapat musibah. Jadi kita tahu solusi ketika kita dapat musibah lagi di kemudian hari gitu. Nah kemudian juga kita harus yakinin bahwasannya Allah tidak mengasih beban kepada kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita yakin bahwasannya kita tuh mampu. Jadi sebelum kita meragukan diri kita harus yakin dulu sama diri kita. Sebetulnya Allah tuh ngasih kemampuan kepada kita, Allah ngasih ujian kepada kita tuh mampu nyelesainnya.
Jadi jangan underestimate diri sendiri. Jangan ragu sama diri sendiri. Yakin sama diri sendiri bahwasannya setiap masalah yang kita punya, setiap ujian yang kita punya, pasti kita bisa nyelesainnya. Yang penting sungguh-sungguh. Jangan pasrah. Sungguh-sungguh dulu nyelesain masalah. Kita harus yakin bahwasannya diri kita ini bisa menyelesaikan masalah. Nah, kemudian selanjutnya cara menyelesaikan masalahnya itu dengan bertawakal. Wa tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bahwasannya cukuplah bertawakal hanya kepada Allah. Jadi bertawakal itu berusaha semaksimal mungkin, Jangan langsung pasrah gitu. Usaha dulu semaksimal mungkin, cari tahu dulu cara nyelesainnya seperti apa. Usaha semaksimal mungkin supaya masalah ini bisa selesai. Baru yang terakhir itu sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi jangan kebalik, sabar dulu gitu. Sabar tuh belakangan. Sabar tuh belakangan, kita udah coba cari solusinya seperti apa, kita usaha menyelesaikan masalah dulu seperti apa, baru terakhir sabar. Jangan sabar di awal. Sabarnya itu setelah bertawakal. Usaha dulu sungguh-sungguh. Iya, usaha dulu sungguh-sungguh, baru yang terakhir sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabarnya itu di akhir. Jadi kalau misalkan masalah kita nggak selesai tadi, karena kan masalah pasti kita dapat nih. Urusan selesai atau enggak kan itu tergantung kita. Allah udah janjiin kita nih bisa nyelesain masalah. Nah, kita usahanya seperti apa? Nah, barangkali usaha kita udah maksimal, tapi ternyata masalahnya nggak selesai. Nah, kita harus bersabar. Jadi itu hikmah pembelajaran buat kita, bahwasannya masalah itu membuat kita jadi semakin kuat. Jadi semakin tahu masalah itu cara nyelesainnya seperti apa. Jadi sabar ini tahapnya terakhir banget. Jadi kalau dapat masalah jangan langsung sabar, cari dulu masalahnya. Cari dulu solusinya. Karena pasti akan ketemu solusinya kalau kita betul-betul mencoba nyari solusi dari masalah yang kita punya. Gitu, Ya, Masya Allah banget ya, bahwa ternyata ketika kita mendapatkan masalah itu bisa benar ibadah ketika kita mengambil hikmahnya, bahwa kita menyadari bahwa itu adalah bahwa itu datangnya dari Allah dan pasti ada hikmahnya, entah itu berupa pelajaran atau berupa apapun gitu ya, Mas ya. Terus juga tadi untuk apa tadi ya, ya bahkan gitu ya, bahkan Allah pun juga sudah menjanjikan di Al-Quran bahwa Allah nggak akan membebani hambanya sesuai dengan kesanggupan, yang berarti Allah yakin hambanya ini bisa. Nah, sekarang bagaimana dari sisi manusianya atau dari sisi kitanya, kita bisa berusaha tadi berikhtiar gitu ya, berusaha semaksimal mungkin, baru terakhir bersabar. Apabila ikhtiar atau usaha sudah selesai kita lakukan, baru bersabar. Bagaimana keputusannya, bagaimana hasilnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mas, mungkin dari ini cukup dulu kali ya, bahwa udah insya Allah ini udah daging banget nih pembahasannya, walaupun singkat tapi udah cukup mengena lah buat saya sendiri di episode kedua ini. Nah, seperti biasa Sobat Taqwa, di episode kali ini kita juga kedatangan tim kreatif atau tim hore di studio. Maka dari teman-teman tim studio boleh takbir dulu. Tim hore. Tim hore, iya. Teman-teman studio, apakah ada yang mau ditanyakan dulu nih kepada Mas Fadil nih? Boleh, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh permasalahan untuk diselesaikan dengan problem solving itu apa ya, Kak? Contoh permasalahan yang diselesaikan dengan problem solving. Nah, ada pertanyaan nih. Ada contoh real yang artinya problem solving ya, juga Al-Quran itu bisa memecahkan sebuah masalah. Contoh realnya apa sih kira-kira? Contoh anak ini nanya, ada contoh realnya misalnya. Ya, pertanyaannya adalah mungkin sedikit perjelas lagi, bahwa pertanyaannya adalah contoh real dari permasalahan sehari-hari, mungkin dari permasalahan sehari-hari
yang bisa diselesaikan oleh Al-Quran? Boleh Mas dijawab dulu. Pertanyaan dari tim kreatif kita nih. Ya, yang nanya siapa tadi nggak nyebutin namanya? Nizar. Nizar. Nah, Ya. Nizar usia berapa tahun nih? 13. Nah, 13 cocok kan nih sama temanya nih. Nah, Nizar usia 13 itu masalahnya apa? Paling di sekolah Di sekolah. Nah, di sekolah apa sama temen, sama guru, apa sama pelajaran? pelajaran sama guru. Nah, pelajaran sama guru. Nah, tadi contohnya Nizar punya masalah sama temen, sama guru. Nah, dari solusi Al-Quran tadi yang disebutin, kalau misalkan punya masalah, salah satunya dengan musyawarah. Contoh punya masalah tadi sama guru, misalkan Nizar, kalau tadi kan contoh yang pertama udah disebutin, kalau misalkan nggak ngerti nanya ke guru gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan kira-kira Nizar nggak cocok sama gurunya. Nah, kalau guru kan macam-macam ya. Namanya guru ngajar, kita nih sebagai murid itu dapat guru A, guru B, guru C. Kita kan nggak bisa milih gitu. Namanya kita belajar di sekolah pasti kita ngikut kan. Nah, kira-kira kalau solusi dengan musyawarah itu bisa selesai atau enggak? Musyawarah nih kira-kira, nih dapat guru tipe A kayak gini. Tipe A ini mungkin Nizar nggak cocok nih sama gurunya. Karena bisa jadi Nizar nggak cocok sama guru A, tapi teman-teman Nizar nih cocok. Jadi belum tentu apa yang tidak cocok sama Nizar, masalah dari Nizar, tapi ternyata teman-teman Nizar ini cocok. Itu bisa jadi kayak gitu. Jadi bukan berarti guru A-nya yang bermasalah. Bisa jadi kitanya yang bermasalah gitu. Nah, coba pertama musyawarah dulu. Nah, kira-kira masalah Nizar tuh apa? Kenapa di Nizar itu bermasalah, tapi di teman-teman nggak bermasalah? Itu contoh misalkan masalah sama guru gitu. Kalau misalkan tadi sama teman-teman, kalau nggak cocoknya sama teman-teman, ya itu tinggal musyawarah sama temennya langsung kan. Tinggal diskusi aja sama teman. Kira-kira kenapa sih kamu begitu? Kenapa sih kamu ngelakuin ini ke saya gitu? Mungkin ini sering juga gitu terjadi di teman-teman usia sekolah. Ada masalah pembulian lah, ada masalah teman yang nggak cocok gitu di lingkungan sekolah. Itu pasti kalau misalkan dari di kelas itu akan terbentuk sendiri, geng-geng itu bakal terbentuk tuh. Nanti ada geng yang suka jalan-jalan atau geng yang suka belajar, atau itu kelompok-kelompok itu pasti akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, yang paling penting jangan sampai merendahkan orang lain, jangan sampai ngebully gitu. Karena itu salah satu masalah juga kan, masalah di teman-teman di lingkungan sekolah. Tadi juga masalah mental health gitu. Mental health bisa jadi nyerang ke masalah mental juga, itu kasihan gitu. Nah, kalau misalkan sampai itu terjadi gitu, sampai misalkan amit-amit itu jangan sampai kita yang jadi pelakunya gitu. Jangan sampai orang yang mendengarkan podcast ini yang menjadi pelaku pembulian itu. Tapi kalau misalkan malah yang jadi korbannya gitu, ya diskusi ini salah satu penyelesaian masalah juga. Karena di sekolah itu pasti ada guru BP atau ada guru, ya syukur-syukur mungkin sekolah yang bagus ada psikolognya gitu. Diceritakan aja masalahnya seperti apa. Insya Allah kalau misalkan udah terbuka, apalagi kalau misalkan tadi sama guru BP atau sama psikolog di sekolah, kalau udah mulai terbuka pasti akan dapat solusi-solusi. Nah, solusinya cocok atau enggak, nah itu harus dicoba tuh. Tawakal tadi. Jadi solusi dari orang yang ngasih masukan itu diusahain dulu, dilaksanakan dulu solusinya. Tadi kalau misalkan diri kita sendiri nggak bisa nyelesain, solusi dari guru-guru itu coba diselesain, dilakuin, dilaksanain. Kalau misalkan nggak selesai juga, ya udah berarti sabar. Gitu. Sabar, ya udah tahap terakhir, kita udah usaha semaksimal mungkin. Solusi dari guru udah dilaksanain, solusi dari teman udah dilaksanain, ternyata masalahnya nggak selesai, ya udah solusi tahap terakhir ya udah sabar. Ini jadi pembelajaran bahwasannya masalah yang dialami saat ini menjadi hikmah, jadi kita yang menjadi yang terkena masalah gitu, jadi pembelajaran. Gitu mungkin kalau misalkan masalah di Nizar seperti itu. Mungkin salah satu contohnya ya, salah satu contoh dari kehidupan sehari-hari kayak gitu Nizar. Ya, Terima kasih Pak Ustadz Fadil ya yang sudah menjawab pertanyaan dari tim kreatif kita. Nah, dari tim kreatif yang lain ada yang mau nanya lagi nggak nih? Boleh, silakan. Tadi kan disebutkan bahwa setiap permasalahan itu datang bersama dengan Kemudahan. jawabannya katakanlah Jawabannya. atau solusinya katakanlah. Nah, untuk menemukan solusi itu kan diperlukan proses satu. Artinya tidak tiba-tiba ya solusinya kan
Oke, Iya. dari Mas Agung nanya bagaimana penjelasannya kok sabar ini ditaruh di belakang gitu, seakan-akan sabar ini di tahap ketika kita udah nggak menemukan solusinya lagi, kurang lebih gitu ya Mas. Nah, gimana nih Mas Fadil? Iya, jadi sabar itu ketika menjalaninya juga perlu dalam bentuk kesabaran gitu. Tapi kalau misalkan masalahnya nggak selesai, sabar itu harus tetap ada sampai akhir. Jadi ketika mencari solusi dalam sebuah masalah, tadi dalam bertawakal, sebetulnya dalam tawakal itu masih ada sabarnya juga. Cuman sabar tahap terakhir itu kalau misalkan ketika masalahnya itu nggak selesai. Jadi ketika kita sudah berusaha, kita punya masalah, kita udah cari solusinya seperti apa di Al-Qur'an, semuanya yang ada di Al-Qur'an udah kita jalanin. Kita udah musyawarah sama orang, minta solusi sama orang lain, udah kita laksanain. Ternyata tetap nggak ketemu jawabannya. Sabar itu harus tetap ada sampai akhir. Jangan sampai kita malah nyalahin kondisi kita sendiri. Jangan sampai malah ternyata semua yang kita laksanain itu hidupnya itu cuma cobaan aja gitu. Jangan sampai bahkan nyalahin diri sendiri. Kita dapat cobaan, udah cari solusinya nggak ketemu, ada lagi cobaan ada tambahan cobaan lagi. Jadi seakan-akan hidup itu hanya isinya penuh cobaan. Jadi ketika cobaan itu datang, sabar itu tetap harus ada. Ketika tawakal tadi, dalam tawakal itu ada sabarnya juga. Kemudian juga harus ada sabar sampai tahap terakhir. Jadi sabar itu harus tetap benar-benar ada gitu. Jangan sampai sabar itu hilang ketika dalam proses menyelesaikan masalah. Jangan sampai sabar itu hilang juga ketika masalah itu nggak selesai. Jadi sabar itu tetap harus ada sampai di akhir ketika masalah itu selesai atau enggak, tetap harus ada sabarnya, seperti itu. Oke, yang berarti kalau boleh ditarik garis besarnya adalah sabar itu tetap ada selama proses kita mencari solusi itu ya Mas ya. Dari kita berusaha semaksimal mungkin sampai akhirnya kita menyadari bahwa kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita mungkin udah curhat sana sini, kita udah cerita begini begitu, udah cerita panjang lebar, tapi ternyata kita nggak menemukan solusinya, akhirnya sabar, dan sabar ini jangan sampai hilang gitu. Betul. Ya. Karena bisa jadi dalam menyelesaikan masalah itu, ketika kita coba sekali ternyata nggak selesai masalahnya. Kita coba 2 kali nggak selesai juga masalahnya. Kita coba 3 kali nggak selesai juga masalahnya. Ternyata kita harus coba sampai yang ke-10 baru itu selesai. Jangan sampai ketika kita udah nyoba yang ke-9 ternyata kita pasrah, ternyata kita nyerah gitu. Nah makanya tetap harus ada sabar ketika menyelesaikan masalah. Jadi buah dari sabar itu akan itu salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi ketika kita punya masalah, kita berusaha dengan berkali-kali gitu. Barangkali dengan usaha yang kesekian baru masalah kita selesai. Gitu, seperti itu Is. Baik, dari tim kreatif apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, karena sesi kita pada episode kedua ini sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rizky yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir, sudah menemani Sobat Takwa di salah nama. Iya, Ustadz Fadil, terima kasih banyak, jazakallahu khairan katsiran. Semoga ilmunya semakin berkah dan juga semoga Sobat Takwa yang mendengarkan ini juga bertambah ilmunya dan diberikan juga ilmunya ilmu yang berkah gitu. Amin. Dan semoga di video ini juga menjadi salah satu amal jariah bagi kami dan juga amal jariah bagi Sobat Takwa yang menonton, dan juga yang pastinya like, comment, share, and subscribe YouTube Masjid At-Taqwa di Masjid At-Taqwa HBR, dan juga pastinya jangan lupa follow IG kita di Masjid At-Taqwa HBR karena kita akan update kegiatan kita dan juga update episode-episode terbaru di podcast kita. So, tunggu apa lagi? Buruan like, buruan komen, dan buruan share video ini ke teman-teman Sobat Takwa, ke grup WA, ke grup manapun itulah yang Sobat Takwa punya. Jangan sampai video ini hanya berhenti di Sobat Takwa, tapi marilah kita gaungkan video ini, mari kita share sebanyak-banyaknya video ini hingga video ini menyebar seluas buminya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, kalau video joget-joget TikTok bisa viral. Kalau video
yang tidak ada kaidah, tidak ada manfaat, yang hanya hiburan bisa viral. Kenapa video seperti ini kita tidak bisa viralkan? Yuk kita viralkan video ini biar teman-teman yang lain juga bisa menonton dan juga bisa menikmati ilmu-ilmu dan tergerak hatinya untuk berhijrah, untuk akhirnya dalam Islam lebih dalam lagi dan lebih komprehensif lagi. Saya Faiz, mohon pamit undur diri, sampai bertemu di episode ketiga. Kurang lebih mohon maaf, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di episode berikutnya.